Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan sukacita, karena di dalam firman Tuhan ada kekuatan bagi jiwa kita. Renungan firman Tuhan hari ini akan diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yohanes pasal 14 adalah bagian dari pengajaran yang Yesus sampaikan setelah peristiwa perjamuan terakhir. Peristiwa perjamuan terakhir dapat kita baca di pasal sebelumnya, yaitu di Injil Yohanes pasal 13. Yesus tahu bahwa kematiannya pada saat itu sudah dekat. Oleh sebab itu Yesus memberikan pengajaran untuk mempersiapkan murid-muridnya. Dan khususnya di dalam Yohanes pasal 14, Yesus memberitahu kepada murid-muridnya supaya mereka tidak perlu merasa gelisah dan gentar hati mereka. Dan salah satu alasan mengapa murid-murid tidak perlu merasa gelisah dan gentar adalah karena Yesus telah meninggalkan damai sejahteranya bagi mereka. Karena Yesus telah memberikan damai sejahteranya bagi para muridnya. Seperti yang tadi sudah kita baca dalam Yohanes pasal 14 ayat 27. Murid-murid telah bersama dengan Yesus selama beberapa tahun. Mereka telah mendengar pengajaran Yesus. Mereka telah melihat kuasa Yesus. Mereka telah melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi tidak lama lagi mereka akan berpisah dengan guru dan Tuhan yang selama ini mereka andalkan. Dan hal ini membuat mereka gelisah. Hal ini membuat mereka gentar. Mereka juga menyadari bahwa orang-orang Yahudi membenci mereka. Dan kehidupan mereka setelah ini, kehidupan mereka di masa yang akan datang, tidaklah menjanjikan hal-hal yang menyenangkan. Yesus sendiri juga segera akan menghadapi hal yang mengerikan dalam hidupnya, yaitu ia akan ditangkap dan disalibkan. Tetapi dalam situasi yang menakutkan seperti itu, Yesus meminta kepada murid-muridnya untuk tidak perlu merasa gelisah dan gentar hati mereka. Justru Yesus berkata bahwa ia meninggalkan damai sejahtera bagi mereka. Ia memberikan damai sejahtera bagi mereka. Dunia di mana kita tinggal merindukan kedamaian. Sebagian besar umat manusia menginginkan kehidupan yang bebas dari konflik, kehidupan yang bebas dari masalah, bebas dari penderitaan, bebas dari rasa sakit. Sebagian besar umat manusia menginginkan kehidupan yang harmonis satu dengan yang lain. Tetapi sayangnya dunia ini nyaris tidak pernah hidup dalam kedamaian. Selama 3.400 tahun terakhir, dunia mengalami masa damai tanpa peperangan hanya selama 268 tahun, atau hanya 8%. Selama abad ke-20 saja paling sedikit 108 juta jiwa telah menjadi korban dari peperangan yang terjadi di berbagai tempat. Bukan saja kedamaian antar bangsa sulit diwujudkan di dunia ini, tetapi juga kedamaian di dalam satu negara, di dalam satu bangsa pun sulit untuk terwujud. Kita bisa lihat konflik yang terjadi antar sesama anggota masyarakat yang terus-menerus terjadi di negara kita. Perang saudara juga yang terjadi di berbagai negara, di berbagai tempat. Dan bukan itu saja, kedamaian di dalam hati masing-masing manusia juga merupakan hal yang sulit terwujud. Setiap hari kita harus berhadapan dengan masalah. Kita seringkali menghadapi konflik dengan orang lain. Kita seringkali mengalami rasa sakit baik secara fisik maupun secara mental. Kita menghadapi ketakutan-ketakutan dalam hidup kita, ketakutan akan masa depan dan sebagainya. Bahkan di negara-negara yang maju yang sudah memiliki sistem sosial dan ekonomi yang mapan, banyak orang yang masih mengalami stres, mengalami depresi, merasa kesepian, dicekam oleh ketakutan dan kegelisahan. Bahkan banyak juga yang akhirnya melakukan perilaku-perilaku yang menyimpang, melakukan bunuh diri dan sebagainya. Kedamaian tidak dapat diwujudkan dari apa yang terjadi di luar diri kita.
Situasi dunia ini tidak bisa diharapkan untuk memberikan damai bagi kita. Dunia ini penuh dengan konflik, dunia ini penuh dengan masalah, dunia ini penuh dengan rasa sakit. Bagaimana kita dapat mengalami damai di tengah dunia yang semacam itu? Bagaimana kita dapat mengatasi pergolakan yang terjadi di dalam jiwa kita? Bagaimana kita dapat mengatasi hal-hal yang membuat jiwa kita merasa tertekan? Mungkin kita bisa pergi berlibur sejenak untuk melupakan masalah kita. Tetapi itu hanya sementara. Ketika liburan kita selesai, maka kita kembali berhadapan dengan realita kehidupan sesungguhnya. Ketika liburan selesai, kita kembali menghadapi masalah yang sebelumnya sudah kita hadapi. Ada orang-orang yang karena frustrasi akan hidupnya, kemudian mereka terjerumus ke dalam penyalahgunaan obat-obat terlarang, kecanduan alkohol dan sebagainya, untuk melupakan tekanan hidup, untuk melupakan penderitaan dalam jiwa mereka. Yohanes 14 ayat 27 tadi memberitahu kita bahwa kita hanya dapat mengalami damai yang sejati di dalam Yesus. Damai yang diberikan oleh Yesus tidak tergantung pada keadaan kita. Damai yang diberikan oleh Yesus tidak tergantung dari apa yang terjadi di sekitar kita. Damai yang Yesus berikan dikatakan tadi tidak seperti damai yang diberikan oleh dunia ini. Dalam konsep dunia ini, damai akan dapat dialami apabila seseorang tidak menghadapi masalah, apabila segala sesuatu dalam hidupnya berjalan baik-baik saja. Tetapi hal semacam itu sulit terwujud di dunia yang sudah tercemar oleh dosa ini. Manusia berusaha mewujudkan kedamaian dalam hidupnya dengan membangun sistem sosial yang baik, sistem kemasyarakatan yang baik, berusaha membangun kehidupan ekonomi yang baik, menciptakan lingkungan yang menyenangkan dan sebagainya. Itu memang adalah hal-hal yang positif, tetapi itu bukanlah jawaban yang sesungguhnya. Bahkan ada banyak orang yang hidup dalam kenyamanan secara fisik, tetapi jiwa mereka menderita. Kita tidak bisa mengharapkan kedamaian dari faktor-faktor eksternal, dari faktor-faktor yang berada di luar diri kita. Akan selalu ada hal-hal di luar diri kita yang akan menyebabkan kita merasa gelisah, merasa takut, tertekan, kesepian, merasa sendiri, atau bahkan terluka dan kecewa. Kedamaian hanya dapat timbul dari dalam hati kita, dan kedamaian semacam itu hanya bisa diberikan oleh Tuhan Yesus. Damai di dalam hati kita bukanlah damai karena kita tidak menghadapi masalah, bukan karena damai karena kita mengalami semua keadaan yang baik-baik saja dalam hidup kita. Tetapi damai dalam hidup kita adalah karena kehadiran Tuhan Yesus. Filipi pasal 4 ayat 7 berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu, damai yang diberikan oleh Allah itu, melampaui segala akal. Walaupun secara manusia ada hal-hal yang kita hadapi, persoalan, pergumulan yang kita hadapi, ada hal-hal di masa depan yang belum pasti, tetapi kehadiran Yesus akan memberikan damai sejahtera di dalam hati kita. Mungkin hari ini ada di antara kita yang merasa cemas atau merasa gelisah, menghadapi hal-hal yang tidak menentu di masa depan, atau mungkin menghadapi persoalan-persoalan yang berat pada hari ini. Ada juga mungkin yang merasa sendiri, merasa ditinggalkan oleh orang lain, merasa kesepian, terluka atau dikecewakan oleh orang lain. Mari datang kepada Yesus. Mari menghampiri Dia di dalam doa dan memohon supaya damai sejahteranya memenuhi hati kita. Damai yang Yesus berikan akan menghalau semua kecemasan dan kegelisahan kita. Damai yang Yesus berikan akan mengubah ratapan dan air mata kita menjadi sukacita. Damai Kristus akan memampukan kita untuk melihat pada kemuliaan kekal yang sudah dijanjikannya, melampaui penderitaan yang kita alami dalam kehidupan yang fana sekarang ini. Kehadiran Yesus akan mengisi kekosongan dan kehampaan dalam jiwa kita. Kehadiran Yesus akan mengobati semua luka hati dan kekecewaan yang kita alami. Hari ini Yesus mengundang kita untuk mengalami damai sejahtera
yang Dia berikan. Damai yang berbeda dari apa yang diberikan oleh dunia ini. Damai yang melampaui segala akal. Damai yang tidak tergantung kepada situasi dan keadaan di sekitar kita. Mari datang kepadanya dan alamilah damai yang Dia berikan itu. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur karena Engkau telah memberikan damai di dalam hati kami. Damai yang berbeda dengan apa yang diberikan oleh dunia ini. Damai yang melampaui segala akal. Saat ini kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang mungkin saat ini sedang mengalami tekanan dalam hidupnya, sedang mengalami kecemasan, kegelisahan, ketakutan akan masa depan. Kami mohon kiranya damai yang dari Tuhan memenuhi hati kami setiap anak-anak Tuhan, sehingga kami dapat menatap masa depan kami dengan optimis. Kami dapat mengalami sukacita dalam perjalanan hidup kami setiap hari. Kami menerima kekuatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang besar. Engkau senantiasa memberkati dan menolong kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Heavy trials and temptations. Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden, covered with a load of care? Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Do your friends despise, forsake you? Take it to the Lord in prayer. In His arms He'll take and shield you. We will find a solace there. In you we'll find a solace there.